Selamat pagi. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, kepada Oniwani dulu, silakan pimpin kita dalam berdoa. Baik teman-teman, mari kita berdoa sesuai agama dan kesukaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya kepada ketua kelas, apakah hari ini semua hadir? Hadir semua. Baik, terima kasih karena semua sudah hadir pada hari ini, tidak ada absen. Nanti Bapak sangat berterima kasih sekali. Selanjutnya, sebelum kita mulai pelajaran, coba dulu dilihat sekelilingnya di bawah lantai. Siapa tahu ada sampah yang masih berceceran, itu dibuang ke tempatnya. Masih ada? Iya, Pak. Baik, kalau memang masih tidak bersih, terima kasih, artinya kebersihan ruang kelas kita ini selalu kita jaga. Untuk itu, sebelum pelajaran kita mulai juga, kita akan coba lagi dengan seperti biasanya yel-yel kita, yaitu maju bersama hebat semua, supaya kita lebih menyenangkan lagi untuk belajar. Baik, nanti kalau saya mengatakan maju bersama, kalian wajib menjawab hebat semua, tangan kanan kiri. Maju bersama, hebat semua. Bagaimana, bisa kita coba? Bisa. Kita coba ya. Maju bersama, Hebat semua. kurang semangat. Sekali lagi, maju bersama, Hebat semua. baik, terima kasih. Sekarang, minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang perkalian matriks. Sebelum kita sampai dulu ke pelajaran yang hari ini mengenai determinan matriks omno 2x2, maka saya harus menanyakan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan syarat perkalian dua matriks. Ada yang tahu? Ada, Pak. Ya, silakan berdiri. Syarat yang dilakukan untuk perkalian dua matriks adalah dapat dilakukan jika kedua kolom pada baris matriks A sama dengan banyaknya kolom pada matriks B. Ya, betul. Saya ulangi. Syarat perkalian dua matriks itu adalah banyaknya baris pada kolom matriks A, pada matriks A harus dengan banyaknya kolom pada matriks B. Artinya banyaknya baris pada matriks A kalau dikalikan dengan matriks B harus sama dengan banyaknya kolom di matriks B. Nah, itu selalu diingat ya, itu syarat perkalian dua matriks. Baik, sekarang coba perhatikan tampilan PPT di papan tulis. Coba perhatikan ini. Siapa yang bisa membaca dulu? Membantu membaca ini di atas. Bisa, jadi berdiri, baca. Ini, perhatikan. Perhatikan masalah. Bisa dibuka masker kalau ya. Perhatikan permasalahan berikut ini. Budi dan Andi bekerja membuat kursi dan bambu. Budi dapat menyelesaikan 3 buah kursi setiap jam, dan Andi dapat menyelesaikan 4 kursi setiap jam. Jumlah jam kerja Budi dan Andi adalah 16 jam sehari, dengan jumlah kursi yang dibuat oleh keduanya adalah 55 kursi. 3 jam kerja keduanya berbeda, tentunya jam kerja mereka masing-masing. Ya, silakan duduk. Baik, dari ilustrasi cerita yang digambarkan oleh teman kamu di atas, adakah yang bisa membuat model matematika? Karena model matematika ini adalah pelajaran sebelumnya pada konsep pembelajaran matriks. Artinya dari sumber cerita kita buat modelnya dalam bentuk matriks. Ada yang bisa? Saya, Pak. Ya, silakan. Sambil ditulis di papan tulis. Spidol kita ada? Ambil dulu di kantor. Terus siapa ada spidol? Oh, itu. Ambil. Sama sekretaris kelas ini. Ya.
dibaca? Iya, dibaca. Terus matriks order Matriks order 2 kali 2 dengan entry-nya 3, 4, 1. ya, sama dengan 16 dan 55. ya. Sudah, di atas. Terima kasih. Silakan duduk. Nah, ini sudah benar. Artinya tadi ada 3 buah kursi ini, 4 kursi ini. Itu kita misalkan X dan jumlah keduanya yang dibuat dalam 1 jam adalah ini dibuat selama 16 jam. Kemudian yang satu ini dan Y sama dengan 55, artinya setiap satu meja dan satu kursi itu dibuat minimal itu 50 ribu. Itu dulu pelajaran sebelumnya membuat model matematika. Baik, selanjutnya kita akan sampai ke tujuan pembelajaran. Kita penghapus dulu kertas. Di sini saya akan menyampaikan apa yang menjadi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah materi pokok kita dulu adalah determinan matriks ordo 2 kali 2. Jadi hanya ordo 2 kali 2 saja dulu determinan. Ya. Kemudian artinya kalian nanti mampu menjawab semua soal-soal yang ada mengenai determinan ordo 2 kali 2. Itu pertama. Yang kedua, tujuan yang kedua adalah di saat kita berdiskusi, nanti kalian berdiskusi, saya akan nilai. Termasuk di saat nanti presentasi, dinilai juga. Itu pengetahuan atau keterampilan. Itu adalah keterampilan. Dan terakhir, penilaian sikap. Bagaimana sikap kamu dari awal pelajaran sampai terakhir. Termasuk tadi ketika kita berdoa. Jadi itu tujuan pembelajaran pada hari ini. Baik, sekarang sebelum kita masuk ke kegiatan inti, saya akan bagi lagi sesuai kelompok kemarin. Kemarin di kelompok 1, si Rizna memimpin. Ini kelompok 2, si Selvis. Dan kelompok 3 oleh si Diki. Jadi seperti kelompok masih seperti kelompok kemarin. Baik. Bagaimana sudah bisa dipahami dulu mengenai model dan termasuk juga pembagian kelompoknya? Sudah. Sekarang perhatikan kegiatan 1. Ini kegiatan 1, yaitu menentukan determinan matriks berordo 2 kali 2. Halo, waktunya dulu sampai di sini kan? 9. Ini dikat nanti ya. Yang perhatikan ini. Coba perhatikan masalah ini. Masalah 1. Baik, dari masalah 1 ini di atas, kira-kira apa yang kamu amati atau kamu lihat? Saya, Pak. Ya, silakan Ike, maskernya dibuka. Pada kasus pertama, menentukan determinan matriks ordo 2 kali 2. Menentukan determinan matriks ordo 2 kali 2. Silakan betul. Selanjutnya ini masalah 1 nanti. Ini yang ada di KPD nanti. Kemudian ini di kegiatan 2, ini masalah yang kedua ini, coba perhatikan lagi. Perhatikan baik-baik. Kira-kira apa yang kamu lihat atau kamu amati? Baik, Pak. Ya, silakan berdiri, maskernya dibuka. Pada kasus kedua, yaitu menganalisis sifat-sifat determinan matriks ordo 2 kali 2. Silakan dulu, sudah betul. Di sini nanti kalian akan menjawab semua soal-soal yang kosong ini sampai terakhir.
Baik, sebelum saya bagi LKPD-nya ini, silakan dulu bentuk kelompoknya. Kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 di belakang, dan kelompok 3 di sini. Mejanya dirapatkan, kursinya didekatkan. Silakan dengan tertib. Hati-hati ya, meja jangan patah, kursi meja jangan rusak. Ya, di meja dirapatkan, mulai di meja dari belakang, dirapatkan. Ini tadi ini meja. Ini geser aja sini mejanya, dirapatkan. Lagi mejanya. Baik, sudah coba untuk kelompoknya masing-masing. Sudah. Baik, sekarang saya akan bagikan LKPD dan juga materi ajarnya. Ini untuk kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2. Ini. Ya, kelompok 2. Kemudian kelompok 3. Ini ada lagi ya. Dekat di sini nak. Dekat sama teman kami ya. Enggak, jangan dibelakangi. Bisa di sini di depan ini. Boleh. Ya. Baik. Di situ yang baru saya bagikan itu ada materi ajarnya dan ada LKPD-nya. Terlebih dahulu baca dulu materi ajarnya. Kalau ada yang nanti yang kurang dipahami di dalam materi ajar, silakan bertanya. Nah, apa manfaat membaca materi ajar dulu? Manfaatnya adalah kita himpun semua konsepnya, rumusnya, pengertian, kita ambil untuk kita gunakan nanti dalam mengerjakan LKPD. Itu manfaat materi ajar kita baca. Tentu kan minggu yang lalu juga saya sudah ingatkan supaya membaca materi tersebut melalui internet, ya kan? Bagaimana, sudah dibaca di rumah itu? Sudah dibaca? Saya yakin pasti sudah. Sudah baca buku di rumah? Sudah. Jadi ada materi tambahan lagi, silakan baca. Sehingga nanti mengerjakan LKPD sangat mudah sekali. Silakan.
ulang ya. Ini lagi teman. Sudah di sini sudah ada semua ya? Sudah. Sana sudah kan? Sudah, Pak. Oke ya. Kenapa di sini? Oke, baik. Saya rasa kurang lagi 3 menit lagi. Saja. Baik, ada yang kamu tanyakan dalam materi ajar ini? Ada? Ya, apa yang ditanyakan Sergius? Apa? Kemana? Ini nanti ya. Iya, kita harus transpose itu kan belajar sendiri. Kamu praktek itu dan transpose itu ya. Oke, pertanyaan yang bagus. Ada lagi? Saya bertanya. Baik, karena tidak ada, sekarang coba kamu lihat di LKPD itu. LKPD, lembar kerja peserta didik, ada masalah 1 dan masalah 2 yang sudah saya tampilkan yang tadi. Silakan dulu diamati. Kalau ada pertanyaan sebelum kamu kerjakan, diberikan kesempatan juga. Siapa tahu ada yang kami tanya terkait dengan LKPD. Kita akan dibaca dulu LKPD-nya, diamati. Lihat. Mana? Ada yang perlu kamu tanyakan mengenai LKPD? Kelompok 1 ada yang ditanyakan tentang LKPD? Ada? Di kelompok 3 ada? Tidak ada. Di kelompok 1, kelompok 2 ini kelompok 2 ada yang ditanya mengenai LKPD? Tidak ada. Oke, kalau memang tidak ada yang ditanyakan mengenai LKPD, seperti biasanya nanti setiap kelompok berebut, tidak semua tampil, menentukan siapa yang akan menampilkan presentasinya ke depan. Itu mengenai LKPD. Itu seperti kemarin foto, kemudian dikirim. Jadi itu teknis untuk presentasi ke depan. Kelompok 1 kemarin, saya harapkan nanti sekarang kelompok 2 yang hadir. Baik, silakan mengerjakan LKPD-nya tulis. Dan kalau sudah hampir siap nanti bisa bikin melalui grup ya. Silakan. Waktu mengerjakan LKPD ini jangan tunggu agak lama dia kerjakan supaya benar. 20 menit. Kita coba 20 menit. Apa sih? Jatuh.
ya. Masih ada waktu lagi. Itu kita akan diskusi. Itu dia masing-masing. Kerja apa? Yang satu orang dua orang yang mengerjakan. Diskusi ya. Namanya aja kerja kelompok, jadi masing-masing kelompok mengerjakan. Menit lagi ya. Nanti di menit ketiga sebelum tampil kelompok, artinya karena sisa waktu kita mengerjakan 7 menit lagi. Di menit ketiga nanti silakan berembuk siapa yang akan menampilkan ke depannya. Iya Pak. Berembuk siapa yang tampil. Silakan yang tampil sekarang yang belum tampil kemarin, ya. Kalau sudah siap ya dirapikan, siapa tahu dilihat lagi, siapa tahu ada yang salah, tulisan, itu kan. Nah ini masih belum gitu. Bisa lagi. Disatukan kalau sudah siap ya, dilihat lagi, koreksi semua yang salah ya. Oke ya. Jangan lupa tulis nama kelompoknya ya. Ya diperiksa dulu ini kelengkapannya, nama, jawabannya sudah ditulis semua apa belum. Karena masih ada waktu kita lagi. Jangan cepat-cepat, nanti kamu cepat
Ya 5 menit lagi. Ya 5 menit lagi. Kalau sudah siap nanti kelompok 2, untuk 5 menit ketiga silakan berembuk. Ya. Kalau 5 menit 56 300. Ya kelompok 2. Kelompok 2 sudah. Kelompok 1 Sudah Pak. kelompok 3 Sudah Pak. karena sudah siap dulu silakan berembuk dulu untuk kelompoknya kamu ketua kelompok diskusikan dulu, musyawarahkan siapa yang akan tampil itu maksudnya. Silakan. Ya, datangilah kelompok 1, 2, 3 berembuk. Kelompok 3, kelompok 3 kelompok 3 datang ke kelompok 1, kelompok 2 datang kepada kelompok, diskusikan mana yang akan tampil, mana yang tampil hari ini. Ya. Maksud saya ini dirembukan siapa yang akan tampil ya? Sudah dirembukan. Oke, saya rasa sudah kembali ke tempatnya. Ya. Nanti kalau sudah dirembukan seperti ini, sudah ditentukan mana yang akan tampil? Sudah Pak. Untuk mana? Kelompok 2. Ya, kelompok 2 karena sudah selesai kelompok 2 masih ada waktu lagi juga, silakan di kelompok 2 mempersiapkan diri. Artinya tentukan siapa di antara kalian yang akan tampil ke depan sambil mempersiapkan diri dengan baik bagaimana nanti mempresentasikan ke depan. Karena ada waktu kita lagi 2 menit lagi, 2 ke 3 menit lagi, ya? Supaya benar-benar tampil. Tentukan di kelompok 2 ada 5 orang, siapa yang akan tampil ke depan. Bagaimana cara kalian? Termasuk memfotokan hasil ini, kamu foto, ambil kameramu sekarang, bisa kamu foto, kirim, nanti ditampilkan di depan, dan itu persiapannya. Termasuk juga persiapan kamu membaca ke depan. Ya, baik, sekarang sudah selesai pengerjaan RKPD-nya. Kelompok 1 sudah siap? Sudah Pak. Kelompok 2 sudah siap? Sudah Pak. Kelompok 3 sudah siap? Sudah Pak. Baik, sudah ditentukan siapa yang akan tampil hari ini? Sudah Pak. Siapa? Kelompok 2. Ya, kelompok 2. Baik, kelompok 2 kirimkan hasil pekerjaan kalian ke depan. Sudah difoto? Ya, dikirim. Bisa, nah ini nama file ini desktop ini. Ya, laptop desktop ya. Pas, kirim. Semua file ya. Ya. Ini. Nah, kalian bertanya. Ya. Ini kedua. Terakhir.
Jadi suara yang ada. Silakan ditampilkan ya. Sekalian bawa kertasnya juga. Ini ya. Kelompok 2 yang tampil, kelompok 1 dan kelompok 3 mendengarkan dan catat kalau ada perbedaan jawaban. Kalau ada perbedaan nanti itu yang ditampilkan. Ya, silakan kelompok 2. Ya. Menentukan determinan matriks order 2x2. Perhatikan permasalahan berikut. Budi dan Andi bekerja membuat kursi dari bambu. Budi dapat menyelesaikan 3 buah kursi setiap jam, dan Andi dapat menyelesaikan 4 kursi setiap jam. Jumlah jam kerja Budi dan Andi adalah 16 jam sehari, dengan jumlah kursi yang dibuat oleh keduanya adalah 55 kursi. Jika jam kerja keduanya berbeda, tentukan jam kerja mereka masing-masing. Penyelesaian SPUDF dengan metode determinan. Nomor 1, buatlah satu pemisalan X dan Y dari permasalahan di atas. Penyelesaian kita misalkan Ya. banyaknya kursi yang dapat diselesaikan oleh Budi setiap jam adalah X, dan banyaknya kursi yang dapat diselesaikan oleh Andi setiap jam adalah Y. Soal yang kedua, buatlah model sistem persamaan linear 2 variabel dari masalah tersebut. Penyelesaiannya, 3x ditambah 4y sama dengan 55, dan x ditambah y sama dengan 16. Kemudian soal yang ketiga, tentukan bentuk matriks koefisien variabel dari persamaan di atas. Penyelesaian, matriks dengan order 2x2 dengan entry-nya 3, 4, 1, 1 sama dengan 55 dan 16. Ordo 1 kali 2. Order 1x2 dengan entry-nya 55 dan 16. Oke. Halaman 1 ini ya. Iya Pak. Halaman 2. Kita lihat halaman 2. Ini halaman 2. Ini halaman 2. Iya Pak. Ya. Kemudian soal yang keempat, hitunglah determinan matriks untuk soal nomor 3 di atas dengan cara 1. Kalikan diagonal utama, 2. Kalikan diagonal samping, dan 3. Tentukan selisih hasil perkalian diagonal utama dengan diagonal samping. Penyelesaiannya, misalkan matriks A berorder 2x2 dengan entry-nya 3, 4, 1, 1. Maka hasilnya adalah 1. Hasil kali diagonal utama adalah 3 kali 1 sama dengan 3. 2. Hasil kali diagonal samping 4 kali 1 sama dengan 4. Dan 3. Selisih hasil perkalian diagonal utama dengan diagonal samping sama dengan 3 kurang 4 sama dengan hasilnya min 1. Ya, sekarang kesimpulan dari kelompok 2 apa? Kemudian kita akan menyimpulkan. Kesimpulan dari kegiatan di atas adalah jika diberikan matriks A dengan order 2x2 dengan entry-nya A, B, C, D, maka determinan dari matriks A adalah matriks A sama dengan A kali D dikurang B kali C. Ini dibaca determinan ya. Iya Pak. Ya, ada di dalam diajar tadi dibaca, itu dibaca Determinan A sama dengan A kali D dikurang B kali C. Oke, selanjutnya halaman ini halaman 2 ya. Iya Pak. Halaman 3
Sudah siap tadi? Sudah. Sudah dikirim. Nah, ya. Ini. Pelan-pelan bacanya ya. Supaya yang lain bisa menyimak dengan seksama. Saya aja pelan-pelan ya. Sekarang kita akan menganalisis sifat-sifat determinan matriks order 2x2. Kerjakanlah soal-soal berikut untuk menganalisis sifat-sifat operasi determinan matriks. Diketahui matriks A dengan order 2x2 dengan entry-nya 3, 5, 2, 4 dan matriks B order 2x2 dengan entry-nya 4, 2, 1, 7. Tentukanlah bagian A determinan A, bagian B determinan B, bagian C matriks AB, bagian D determinan AB, dan bagian E determinan A transpose. Soal kedua, diketahui matriks P dengan order 2x2 dengan entry-nya 1, min 2, 3, dan 5. Dan matriks Q dengan order 2x2 dengan entry-nya 3, 6, 0, min 3. Tentukanlah bagian A determinan P, bagian B determinan Q, bagian C matriks PQ, bagian D determinan PQ, dan E determinan P transpose. Buatlah kesimpulan dari beberapa hasil determinan matriks pada soal nomor 1 dan 2. Maka penyelesaiannya adalah seperti berikut ini. Nomor 1, bagian A, determinan A sama dengan 3 kali 4 dikurang 5 kali 2 sama dengan 12 dikurang 10, hasilnya 2. Bagian B, determinan B sama dengan 4 kali 7 dikurang 2 kali 1 sama dengan 28 dikurang 2 sama dengan 26. Kemudian bagian C, matriks AB dengan order 2x2 dan entry-nya 3 kali 4 ditambah 5 kali 1, 3 kali 2 ditambah 5 kali 7, 2 kali 4 ditambah 4 kali 1, 2 kali 2 ditambah 4 kali 7. Sama dengan entry-nya 12 tambah 5, 6 tambah 35, 8 tambah 4, 4 tambah 28. Sama dengan entry-nya 17, 41, 12, 32. Bagian D, determinan AB sama dengan 17 kali 32 dikurang 41 kali 12 sama dengan 544 dikurang 492. Hasilnya sama dengan 52. Bagian E, determinan A transpose jika A transpose berorder 2x2 dengan entry-nya 3, 2, 5, 4. Determinan A transpose sama dengan 3 kali 4 dikurang 2 kali 5 sama dengan 12 dikurang 10, hasilnya 2. Sekarang kita masuk pada penyelesaian soal yang nomor 2. Bagian A, determinan P sama dengan 1 kali 5 dikurang dengan min 2 kali 3 sama dengan 5 min 5 dikurang min 6 dikali min 6 sama dengan 5 tambah 6 sama dengan 11. Bagian B, determinan Q sama dengan 3 kali min 3 dikurang 6 kali 0 sama dengan min 9 dikurang 0 sama dengan min 9. Bagian C, matriks PQ dengan order 2x2 dengan order 2x2 dengan entry-nya 1 kali 3 ditambah min 2 kali 0, 1 kali 6 ditambah min 2 kali min 3.
3 kali 3 ditambah 5 kali 0, 3 kali 6 ditambah 5 kali 3. Sama dengan intinya 3 dikurang 0, 6 ditambah 6, 9 ditambah 0, 18 ditambah min 15. Sama dengan intinya 3, 12, 9, dan 3. Bagian D, determinan PQ sama dengan 3 kali 3 dikurang 12 kali 9 sama dengan 9 dikurang dengan 108, hasilnya min 99. Bagian E, determinan P transpos jika P transpos dengan ordo 1 2 kali 2 dengan intinya 1, 3, min 2, 5. Determinan P transpos sama dengan 1 kali 5 dikurang 3 kali min 2 sama dengan 5 ditambah 6, hasilnya 11. Apa kesimpulannya? Lanjut. Dari penyelesaian nomor 1 dan 2 dapat kita simpulkan bahwa sifat-sifat determinan matriks jika dimisalkan matriks A dan B berordo M kali N dengan M N elemen N. A, jika determinan A sama dengan matriks A dan determinan B sama dengan matriks B, maka determinan A dikali dengan determinan B sama dengan determinan AB atau matriks AB dikali dengan matriks B sama dengan matriks AB. Bagian B, jika determinan A sama dengan matriks A dan determinan A transpos sama dengan matriks A transpos, maka determinan A sama dengan determinan A transpos atau matriks A sama dengan matriks A transpos. Bagian E, jika determinan A sama dengan matriks A dan determinan A inverse sama dengan matriks A inverse, maka matriks A inverse sama dengan min 1 per matriks A. Determinan matriks A. Demikianlah kesimpulan dari kelompok kami. Dari kelompok penampilan kelompok 2, tentu kelompok 1 dan kelompok 3 tadi sudah mendengarkan, sudah kan? Kira-kira ada yang menjadi perbedaan pendapat atau jawabannya? Dari kelompok 1 dulu. Sama ya. Dari kelompok 3? Baik, berarti ini hebat semua ya. Berarti jawabannya dulu sudah benar. Baik, kita berikan dulu aplaus untuk kelompok 2. Oke, kepada kelompok 2 silakan kembali ke tempatnya. Nah, ini yang kirim si Poli Warni siapa sih? Oh ya, kami yang kirim tadi ya. Oke, baik. Selanjutnya kita sampai pada penyelesaian untuk kegiatan inti. Namun untuk hal demikian dulu saya akan memberikan soal untuk dikerjakan. Ambil buku selembar, ya kan? Dicatat soalnya. Ini soalnya. Soal evaluasi, seperti biasa kita selalu mengevaluasi. Ini soal evaluasi 1. Catat soalnya dan dikerjakan. Waktunya tadi. Ya, kerjakan ya. Soalnya ada di atas tadi.
diserahkan ya, ini nanti diserahkan sama saya. Kerjakan, saya akan nilai. Ya. Kerjakan, berikan selembar kertas. Ya. Gimana, sudah siap kan? Soal nomor 1 ini sudah selesai, gampang. Sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Ini agak sedikit menantang soal ini. Ini soal yang kedua. Perhatikan determinan matriks D di bawah ini. D sama dengan determinan order 2 kali 2. 2x, 2x, 4 dan 8. Ditanyakan berapa nilai x. Silakan di semua soal-soalnya mudah, tapi awas soalnya bisa menjebak. Harus dijawab sesuai dengan pertanyaan. Oke, sudah dilihat sejauh soalnya? Sudah, Pak. Kerjakan ya, soal nomor 2 ini 2 menit. 2 menit ke 1 menit. Dicatat itu, siapa itu? Dicatat di selembar kertas. Ya, jawabannya ada ini. Jangan tertawa ya, jangan. Tunggu mana tunggu. Jadi sebut sebenarnya. Silakan kerjakan ya dengan jujur. Maksudnya jujur ini sesuai dengan jawaban yang kamu tahu sendiri. Ya. Oke. Kita melanjutkan ya. Hanya ada 2. Hanya ada 2 soal. Sebelum penutup ini nanti itu. Baik, sekarang saya kumpulkan hasil pekerjaan kalian. Masing-masing kelompok kumpulkan, saya ambil 1 set. Mana? Ya. Kelompok 3 ini. Oke. Kelompok ini termasuk LKPD tadi sudah muat ya? Sudah, Pak. Nih, LKPD dari sini sudah? Sudah, Pak. Oke. Soal evaluasi juga sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Tunggu sebentar ya. Biar saya lihat. Saya lihat. Wah, pekerjaan kalian memang bagus semua ini. Ini yang dari atas ini jawabannya sudah bagus lah.
Oke. Jadi dari yang sudah saya periksa ini, semua nilai kalian perlu tuntas, itu dulu yang pertama. Dan masih ada yang nilainya juga masih standar, ada juga yang besar. Pada yang nilainya besar, jangan cepat puas diri, tapi tetap belajar di rumah. Dan yang masih kecil juga, silakan juga jangan patah semangat, tetap belajar di rumah, termasuk di dalam hari-hari juga dalam pertemuan di dalam kelas. Baik, sebelum kita tutup pelajaran, mungkin ada yang bisa menyampaikan apa yang menjadi kesimpulan materi determinan order 2x2 pada hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan apa yang menjadi kesimpulan hari ini? Ada Pak. Ya, silakan. Si Risna, apa kesimpulan hari ini? Nah, untuk masalah dari nomor 1, Ya, kesimpulannya itu di mana determinan dari satuan matriks persegi ya, dengan determinan A atau matriks A. Ya. Oleh karena itu nilai X dan Y pada persamaan di atas dapat disimpulkan menjadi X sama dengan matriks dengan order 2x2 dengan entry BC cube B per matriks order 2x2 dengan entry A, B, C, D, dan Y sama dengan matriks dengan order 2x2 dengan entry-nya P, Q, dan D dan Y per matriks dengan order 2x2 dengan entry-nya A, B, C, dan D, dengan syarat matriks A, B, C, D yang dimana tidak sama dengan 0. Apabila matriks A berorder 2, yaitu matriks dengan A dengan entry-nya A, B, C, D, maka determinan dari matriks A berorder 2x2 didefinisikan sebagai matriks A sama dengan matriks dengan entry A, B, C sama dengan AD kurang BC. iya, silakan dulu. Jadi perhatikan ini rangkumannya di atas sudah saya rangkum ini. Ada di atas tiga. Ya baik, dari yang sudah disampaikan oleh teman kamu Risna, ini, maka ini di atas. Kemudian kesimpulan yang kedua dari masalah yang kedua, ada yang bisa memberikan kesimpulan? Saya Pak, Ya, silakan servis lagi. Ya. Silakan. saya akan mencoba untuk masalah kedua. Kesimpulannya yaitu sifat-sifat determinan matriks. Misalkan matriks A dan B berorder M kali N dengan M n elemen N. Bagian A, jika determinan A sama dengan matriks A dan determinan B sama dengan matriks B. Determinan itu, kalau ada tanda mutlak itu, ini kan tanda seperti ini. Kalau persamaan linear, tanda mutlak. Tapi karena kita belajar matriks, berarti ini dibaca determinan. Ya, silakan lanjutkan. Maka determinan A dikali dengan determinan B sama dengan determinan AB, atau determinan matriks A dikali dengan determinan matriks B sama dengan determinan matriks AB. Ya. B, jika determinan A sama dengan determinan matriks A dan determinan A transpos sama dengan determinan matriks A transpos, maka determinan A sama dengan determinan A transpos atau determinan A sama dengan determinan A transpos. Bagian C, jika determinan A sama dengan determinan matriks A dan determinan A inverse sama dengan determinan A inverse, maka determinan matriks A inverse sama dengan min 1 per determinan matriks A. Baik, ini di atas saya sampaikan, saya simpulkan ini
di atas teman lihat. Nanti materi ini kan sudah saya bagikan tadi. Kemudian inilah kita bahas kesimpulan dari masalah yang kedua di atas ini. Lihat, tidak lihat? Baik. Jadi itulah kesimpulan penyampaian penguatan materi kita pada hari ini. Namun sebelum kita tutup pelajaran, adakah yang bisa menyampaikan refleksi dari kegiatan kita hari ini? Ya, silakan. Ini pertanyaannya dulu ya. Refleksi kita adalah lihat apa yang menjadi kegiatan pada hari ini. Ya, silakan. Setelah belajar minggu lalu tentang operasi perkalian matriks, operasi kemudian hari ini saya jadi lebih paham tentang determinan matriks. Ternyata belajar matematika sangat mudah dan menyenangkan. Ya, silakan dulu. Saya lengkapi karena minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai perkalian matriks. Hari ini kita belajar mengenai determinan matriks nomor 2x2. Tentu yang Bapak harapkan di sini adalah supaya semua pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya, termasuk yang kita pelajari hari ini, supaya itu cepat dipelajari di rumah dan hanya di sekolah. Kalau ada yang kurang dipahami, bisa dilihat melalui internet. Cari, dan kalau ada buku yang dibagikan di sekolah, itu juga bisa menjadi bahan referensi di rumah. Baik, minggu depan kita akan membahas tentang materi determinan matriks ordo 3x3. Nanti itu pertemuan selanjutnya. Jadi sebelum kita tutup, tadi kita awali dengan berdoa. Sekarang kita tutup juga berdoa kepada Mitaria atau siapa tadi? Pergantian. Oh, minggu yang lalu Mitaria ya. Bisna, silakan. Baik Pak. Teman-teman, ayo kita bersatu dalam doa sesuai keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih untuk hari ini pelajaran sudah selesai dan silakan tunggu pelajaran selanjutnya. Selamat pagi.